Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan penjelasan tentang sejarah kesenian Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan makam kuno. Dalam video ini, kami bertiga akan berbagi penjelasan mulai dari sejarah munculnya makam, corak makam kuno, ragam hiasan yang terdapat di makam, hingga struktur kompleks makam di Indonesia. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana Islam masuk, berakulturasi dengan budaya lokal, dan melahirkan warisan budaya yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Ketika kita berbicara tentang makam di Indonesia, terutama makam kuno, kita tidak hanya berbicara tentang pemakaman. Makam juga merupakan sumber sejarah dan karya seni budaya yang memperlihatkan bagaimana masyarakat pada masa lalu memahami kematian, penghormatan kepada leluhur, dan juga proses islamisasi di Nusantara. Sebelum Islam datang, tradisi pemakaman di Indonesia sudah sangat beragam. Seperti contoh di Jawa, yaitu pada masyarakat Hindu-Buddha, membangun candi, makam atau tempat perabuan untuk raja dan bangsawan. Sementara di masyarakat Austronesia dikenal tradisi megalitik seperti dolmen, sarkofagus, dan menhir yang berfungsi sebagai media penghormatan kepada leluhur. Jadi ketika Islam datang sekitar abad ke-13, tradisi makam tidak hilang begitu saja, tetapi justru berakulturasi dengan budaya Islam. Contohnya awalnya bisa dilihat daripada makam Fatimah binti Maimun yang letaknya itu ada di Gresik, yang di Lerean Gresik, yang diperkirakan dari tahun 1082 Masehi. Batu nisannya itu dihiasi dengan kaligrafi Arab, menandakan adanya pengaruh Islam yang sangat kuat pada masa itu. Melanjut ke perkembangan berikutnya, makam para wali dan sultan dijadikan pusat ziarah. Misalnya makam Sunan Giri di Gresik dan makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dari sini kita bisa melihat bahwa makam di Indonesia itu tidak hanya berfungsi religius, tetapi juga soal budaya dan politik. Bahkan sampai sekarang, makam wali masih menjadi pusat spiritual dan destinasi ziarah umat Islam. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada bagian corak makam kuno yang ada di Indonesia. Corak makam kuno di Indonesia bisa kita bagi dalam beberapa bentuk, dan ini sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal serta islamisasi. Yang pertama nih, ada corak Hindu-Buddha yang masih terasa, yaitu pada masa awal Islam, makam masih menunjukkan bentuk yang mirip dengan peninggalan Hindu-Buddha. Contoh, bentuk jirat atau cungkup makam yang menyerupai bangunan candi. Kemudian contoh yang lain bisa kita lihat pada makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto. Ciri-ciri jirat yaitu makamnya besar, bertingkat, dan terbuat dari batu bata merah, sangat mirip dengan arsitektur Majapahit. Yang kedua, corak kaligrafi dan Arab. Dalam perkembangan berikutnya, yaitu pengaruh Islam justru semakin kuat, di mana batu nisan mulai dihiasi dengan kaligrafi, ayat-ayat Al-Quran, doa, dan nama tokoh yang dimakamkan. Contohnya seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, di mana
Nisanya itu berasal dari Gujarat dengan ukiran kaligrafi Arab yang sangat indah. Yang ketiga, corak lokal dan sinkretik. Ada juga corak yang memadukan tradisi lokal dengan Islam. Contohnya di makam Sendang Dhuwur, Lamongan, kita bisa melihat perpaduan arsitektur Jawa Hindu dengan ornamen kaligrafi Islam. Cungkup makamnya menyerupai gapura paduraksa ala Majapahit, tapi di dalamnya terdapat hiasan bernuansa Islam. Selanjutnya yang terakhir, corak sederhana rakyat. Tidak semua makam kuno di Nusantara itu memiliki gaya megah. Nah, makam rakyat-rakyat jelata atau pribumi umumnya hanya berupa nisan polos dari batu atau kayu tanpa hiasan. Ini menunjukkan adanya perbedaan status sosial dalam tradisi pemakaman. Kalau diperhatikan, corak-corak ini menunjukkan perjalanan sejarah dari yang awalnya masih sangat kental dengan Hindu-Buddha, lalu masuk pengaruh Islam luar seperti Gujarat, hingga akhirnya bertransformasi menjadi corak khas Nusantara. Melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, di ini ada ragam hiasan makam kuno di Indonesia. Hiasan pada makam kuno tidak dibuat sembarangan. Setiap makam itu ada simbol dan ornamen yang memiliki makna khas lah dari simbol-simbol makam tersebut. Yang pertama itu kaligrafi Arab. Di sini ada ragam hiasan paling umum, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang sering dipahat di nisan. Ya, antara lain kayak surat Yasin, Al-Fatihah, dan doa-doa keselamatan. Terus jadi kaligrafi tidak hanya memperindah, tetapi juga mengingatkan pada peziarah untuk berdoa. Tuh. Terus yang kedua itu motif flora. Motif flora ini adalah tumbuhan. Jadi tumbuhan ini adalah ragam hias atau kayak bunga, itu bunga-bunga teratai, daun sulur atau pohon-pohon hayat yang sering muncul. Dari motif ini jadi melambangkanlah sebuah kehidupan, kesuburan, dan harapan akan kebahagiaan di akhirat. Terus yang ketiga itu motif fauna, yang menjadi simbol adalah hewan simbolik. Walaupun Islam menghadiri gambar makhluk hidup secara utuh, namun beberapa simbol hewan itu muncul dalam bentuk stilasi. Misalnya burung merpati yang melambangkan bahwa jiwa itu yang terbang ke alam baka, atau naga yang dipengaruhi oleh budaya Jawa. Terus yang keempat yaitu motif geometris. Motif ini adalah ragam hias garis lingkaran yang bintang banyak digunakan. Simbol bintang misalnya melambangkan petunjuk jalan menuju kebenaran. Contohnya, terus contoh makam dengan hias kayak biasa. Kita lihat di kompleks makam Sunan Giri, di mana kaligrafi dipadu dengan sulur-suluran atau
di makam Raja Imogiri, Yogyakarta, yang memiliki ukuran flora yang sangat indah pada pintu cungkupnya lah. Dengan melihat ragam hias ini, kita bisa memahami bahwa masyarakat Muslim di Indonesia itu berusaha mengekspresikan nilai-nilai Islam sekaligus menjaga identitas budaya lokal mereka. Terakhir, saya akan membahas tentang struktur makam kompleks di Indonesia. Kompleks makam kuno umumnya terdiri dari beberapa bagian yang tersusun hierarkis. Yang pertama yaitu gerbang atau gapura. Gapura biasanya berbentuk candi bentar atau paduraksa. Misalnya di kompleks makam Sunan Giri, gapuranya menyerupai arsitektur Majapahit. Gerbang tersebut menjadi simbol pemisah dunia fana dan dunia baka. Yang kedua, halaman luar. Di halaman ini biasanya terdapat makam para pengikut, keluarga atau masyarakat biasa. Yang ketiga, halaman tengah. Bagian ini lebih dekat ke pusat, biasanya untuk pejabat atau bangsawan yang dekat dengan tokoh ulama. Yang keempat adalah halaman inti atau cungkup makam utama. Inilah tempat tokoh penting dimakamkan. Cungkup sering dibuat megah dengan atap tumpang, kadang menyerupai masjid kecil. Contohnya adalah kompleks makam Sunan Kudus dan Imogiri yang memiliki cungkup besar dengan arsitektur khas Jawa Islam. Struktur berlapis ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial sekaligus menegaskan posisi tokoh utama sebagai figur yang dihormati. Selain itu, struktur ini juga berfungsi untuk mengatur arus berziarah agar lebih tertib ketika melakukan ziarah kubur. Dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa makam di Indonesia bukan sekedar tempat penguburan. Jadi juga bisa digunakan untuk cerminan sejarah, budaya, dan seni Islam di Nusantara. Coraknya itu beragam, biasanya kayak makna dan strukturnya memperlihatkan nilai sosial serta religius masyarakat. Dari penjelasan kami bisa memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana Islam di Indonesia berakulturasi dengan budaya lokal hingga menghasilkan warisan yang masih dapat kita nikmati hingga sekarang. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah buat kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan koyo ono beberapa nisan kan duwe beda-beda model. Iki lihat sebelumnya malah 1985.